Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afan Sofian. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiratsman. Perkenalkan, nama saya Najwa Syabida Sofyan. Perkenalkan, nama saya Naif Ramadan Saudara. Kami dari kelas 11 IPA 5. Di sini kami akan mewawancarai salah satu profesi jasa dalam bidang pendidikan, yaitu guru. Enjoy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini kami akan melaksanakan tugas PKWU, yaitu mewawancarai salah satu narasumber kita dari Sekolah SMA Negeri 1 Sukaraja, yaitu seorang guru. Itu Bapak Muhammad Santana. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Boleh, silakan. Oke. Terima kasih Pak. Kami akan mulai dengan pertanyaan pertama ya Bapak. Yang pertama itu, apakah Bapak sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Oke, untuk awalnya saya sendiri sebenarnya untuk cita-cita banyak ya awalnya itu, cuman ada banyak hal yang akhirnya saya bisa menjadi guru. Ya pasti cita-cita menjadi guru ada, salah satunya ada. Tapi tidak kebayang kalau saya misalnya akhirnya menjadi guru itu ya tidak kebayang. Tapi berhubung karena profesi saya hari ini menjadi guru ya saya jalani. Tapi untuk cita-cita itu termasuk dalam salah satu cita-cita saya di waktu kecil. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Berapa lama pendidikan khusus guru yang Bapak tempuh untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan? Oke, untuk guru sebenarnya dari pendidikan, sebenarnya untuk menjadi guru itu tidak hanya dari pendidikan saja ya. Termasuk saya sendiri untuk gelar sarjana saya itu saya bukan sarjana pendidikan sebetulnya, tapi sarjana seni. Nah, sarjana seni di sini saya lebih masuk ke dalam hal praktek ya. Nah, untuk kependidikannya sendiri saya tidak sekolah waktu itu, tapi saya mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang akhirnya saya dipercaya untuk menjadi guru di sekolah ini ya. Tentunya dengan adanya pelatihan untuk perkuliahan sendiri saya memakan waktu itu 4 tahun. Tapi untuk pendidikan guru saya mengikuti pelatihan-pelatihan setelah perkuliahan tersebut. Jadi itu lumayan panjang waktunya. Saya sambil ngajar, sambil mengikuti pelatihan sebagai guru, dan itu terus sampai berapa tahun, itu ada sekitar 3 atau 4 tahun berjalan setelah saya menjadi guru. Seperti itu. Oke Pak, kita akan lanjutkan pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sistem kerja atau mengajar yang Bapak terapkan di sekolah sebagai seorang guru? Oke, untuk sistem kerja, berhubung saya ini guru seni ya, jadi banyak hal yang tentunya harus diperhatikan ya. Untuk seni ini lebih untuk penilaian lebih ke hal praktek. Nah, untuk praktek sendiri ya tentunya saya dengan melihat beberapa hasil karya atau beberapa pertunjukan dari hasil pembelajaran dari anak-anak. Nah, untuk sistemnya itu untuk awal ya tentunya saya memberikan materi-materi berupa teori dan beberapa materi berupa video, atau bahkan berhubung sekarang lagi pandemi ya tentunya saya memberikan materi ya via Google Classroom, kemudian tutorial video, terus kemudian anak harus meneliti, menganalisis, dan akhirnya ntar anak tersebut mengaplikasikan melalui praktek. Nah, untuk biasanya kalau sebelum pandemi itu ya sama sebenarnya, cuman karena beda tempat. Nah, kalau di kelas itu biasanya saya praktek secara langsung, mencontohkan secara langsung, terus kemudian saya presentasi secara langsung. Dan biasanya itu saya belajar melalui PowerPoint presentasi, kemudian saya mengarahkan anak, kemudian anak juga diberi kesempatan untuk memberikan pendapat kepada materi yang saya sampaikan. Kemudian setelah anak itu memahami, kemudian ke tahap selanjutnya anak-anak setelah anak memahami ya otomatis anak harus mempraktekkan apa yang saya sampaikan di kelas. Nah, biasanya untuk praktek di sini berupa hasil karya ya. Hasil karya itu ada banyak. Untuk seni budaya itu ada seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Untuk seni rupa biasanya anak itu memamerkan beberapa hasil karya. Untuk seni teater ya anak itu untuk pentas di panggung atau di kelas atau di ruangan terbuka atau tertutup. Nah, untuk seni musik otomatis anak juga harus membuat pergelaran musik, dan untuk tari ya tentunya membuat pergelaran tari seperti itu. Nah, jadi
dari kelas 10, 11 sampai ke 12 ini untuk pembelajarannya itu ya secara runtut ya, ada progres gitu dari setiap pembelajarannya, dengan tujuan nanti di kelas 12 tentunya anak akan membuat sebuah seni pertunjukan yang sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya seperti itu. Nah, makanya sistem yang saya berikan kepada anak-anak itu ya tentunya secara terkoordinasi dengan materi-materi sebelumnya seperti itu. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih pelatihan yang diperlukan untuk menjadi seorang guru? Pelatihan ya, tentunya untuk menjadi seorang guru ini awalnya itu kita butuh yang namanya pendekatan. Pendekatan di sini adalah kita harus bisa memahami anak. Ya sebenarnya untuk pelatihan sendiri ya kita nggak harus pelatihan secara formal ya. Untuk pendekatan ini kan kita perlu stimulus untuk hubungan sosial bersama sesama manusia, baik itu guru, baik itu sama rekan ataupun kepada siswa. Nah, tentunya untuk dengan pendekatan-pendekatan ini menjadi langkah awal kita sebagai guru untuk memahami seberapa paham si anak. Tentunya kan anak itu nggak mungkin sama kan, ada latar belakang yang berbeda ya, tentunya kita harus paham, oh si ini seperti ini, si ini seperti ini seperti ini. Kita harus memahami seperti itu. Makanya untuk strategi pembelajarannya juga ya pasti disesuaikan. Terus tadi ulang pertanyaannya yang barusan. Apa aja sih pelatihan yang diperlukan untuk menjadi seorang guru? Oke, untuk pelatihan sebenarnya banyak ya. Yang tadi seperti yang saya bilang ya, harus ada kita memahami pendekatan. Yang kemudian kita harus, karena guru itu seorang pendidik ya, kita sebenarnya mendidik. Kita kalau bisa menurut kita ya belum tentu menurut anaknya. Makanya bagaimana cara kita mengaplikasikan kemampuan kita kemudian anak itu paham. Nah, tentunya beberapa pelatihan itu banyak, seperti ada pelatihan pendidikan guru, ada pelatihan untuk yang lain-lainnya juga banyak seperti itu. Nah, makanya pemerintah di sini untuk meningkatkan kualitas guru tentunya banyak sekali program-program untuk guru itu untuk dilatihkan agar guru itu menjadi guru yang profesional. Nah, untuk pelatihan seperti apa ya, tentunya dengan materi-materi yang lebih ke seperti yang tadi saya bilang, lebih ke pendekatan, bagaimana cara kita memahami anak, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada anak, dan bagaimana cara kita untuk tujuan kita untuk biar anak itu bisa gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak. Oke, Apa silakan. alasan yang mendasari Bapak hingga saat ini menjadi guru? Alasan yang Mendasari. ya, untuk dasarnya sebenarnya saya ini tipe orang yang mudah suka gitu. Mudah suka itu dalam artian mungkin orang Sunda mah babari resep gitu, babari resep. Jadi kalau saya udah nyaman ya kenapa saya harus pindah profesi ya. Kebetulan saya di sini juga udah lumayan lama. Saya itu dari tahun 2012 awal, tapi saya dapat SK itu dari 2013. Jadi udah hampir 9 tahun mungkin saya di sini. Dan yang mendasar itu ya pertama ya rasa nyaman ya, karena saya setiap tahun itu pasti punya tantangan ya untuk mendidik anak, karena setiap tahun tuh anak-anaknya beda-beda gitu, ada yang ini, dan apalagi sekarang karena masa pandemi ya tantangannya beda juga gitu loh. Ya, intinya nyaman dan saya merasa tertantang, itu yang mendasari saya menjadi guru itu saja. Selanjutnya Pak, apakah ada kesulitan saat Bapak menyampaikan materi kepada siswa-siswinya? Kesulitan ya tentunya ada ya. Di dalam menyampaikan materi, guru itu harus paham tujuan penyampaian materi itu untuk apa ya, tentunya dengan dengan ada strategi di awal, terus kemudian kita gimana sih caranya biar anak ini paham. Nah, itu yang paling sulit sebenarnya, apalagi seperti yang tadi saya bilang, kita harus menghadapi beberapa anak yang intelijensinya beda, emosinya beda, dengan karakternya yang beda. Nah, itu yang paling sulit sebenarnya menurut saya, yang paling sulit. Oke, selanjutnya Pak, di sekolah mana saja Bapak pernah mengajar? Oke, untuk mengajar saya lumayan, sebelum di sini saya lumayan banyak ya. Saya untuk di jenjang SMA hanya di sini. Ya, sebelumnya saya itu ngajar anak-anak kecil, anak-anak SD saya itu biasanya. Dan berhubung saya sarjana seni, karena praktisinya saya adalah praktek, ya saya biasanya ngajar anak SD. Saya ngajar di SD Penaragan, pernah juga di SD Sindang Sari, pernah juga di SD Penabur, bahkan di SD Polisi saya juga pernah. Ya, dan SMA-nya di sini. Ya, saya banyak beberapa kali ikut melatih di Eskul Dugong di beberapa sekolah ya, termasuk di Sekolah Budi Mulia. Waktu itu pernah.
Oke, selanjutnya Pak, apa pengalaman suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru? Lebih banyak sukanya tapi nggak sedikit juga dukanya ya. Sukanya itu jujur ya, jadi guru itu adalah pekerjaan yang paling nyaman menurut saya. Kenapa? Karena selain tenaga, otak kita perlu diasah gitu loh. Karena semakin kesini kan anak-anak itu semakin cerdas ya menurut saya, karena kan perkembangan teknologi semakin maju, perkembangan ini semakin maju, otomatis kan intelijensi anak-anak juga pasti bertambah ya, otomatis ini menjadi hal yang menyenangkan buat saya gitu. Saya juga merasa tertantang, bahkan tidak sedikit anak-anak yang lebih paham dari gurunya, itu tidak sedikit ya, banyak. Pengalaman suka saya pernah waktu itu di saat saya menyampaikan materi, ada anak yang dia itu kurang kritis begitu di kelas, tapi di saat dia praktek dia itu luar biasa. Karena untuk seni itu sebenarnya kita tidak perlu teori, kita perlu praktek. Nah di sini pengalaman yang paling berkesan, yang paling saya sukai adalah ada salah satu kelas yang diisi dengan anak-anak yang surprise. Saya merasa terkejut. Pernah itu ada salah satu angkatan yang akhirnya dia membuat pertunjukan yang sangat luar biasa. Karena menurut guru-guru yang lain sulit diprediksi ini kelas, tapi pas begitu dia menampilkan pergerakan seni, itu menjadi pergerakan seni yang sangat luar biasa. Itu yang paling berkesan, yang paling saya sukai di situ. Nah untuk pengalaman dukanya banyak, tapi yang paling mendukai apa ya? Saya juga bingung. Banyak sih, tapi yang paling pengalaman yang paling berduka adalah waktu itu saya pernah dapat kabar duka ya, tentunya di salah satu siswa saya, termasuk anak didik saya, perwalian murid saya itu dia wafat gitu dalam keadaan sakit waktu itu pernah. Jadi mungkin itu salah satu hal yang paling saya ini ya. Terus itu yang untuk pribadi. Kemudian untuk ngajarnya sebenarnya nggak ada dukanya, paling itu aja sih. Saya senang-senang aja, enjoy aja, karena saya guru seni ya, enjoy aja lah, nikmatin aja ya. Mungkin itu dukanya itu. Baik Pak, ini ada pertanyaan tambahan. Oke. Apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Oke, motivasinya adalah sebenarnya gampang-gampang susah ya untuk menjadi guru ya. Yang penting kita di sini jadi guru itu memiliki tujuan. Guru itu kan digugu dan ditiru. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang menjadi teladan kan gitu. Nah, makanya untuk siswa-siswa atau misalnya untuk anak milenial zaman sekarang, tentunya satu, kalian harus punya prinsip di dalam hidup ya. Prinsip di dalam hidup, tujuan hidup yang tentunya untuk membantu orang banyak. Tentunya menjadi guru itu kan membantu orang untuk mencerdaskan biar orang itu sukses gitu kan. Nah, intinya seperti itu ya. Pesannya, karena ini zaman milenial, tolong kalian itu harus bisa memilah dan memilih mana yang sekiranya baik untuk kita dan tidak baik untuk kita. Nah, yang baik ya tentunya kita ambil, yang tidak baik tentunya itu dijadikan pelajaran buat kita. Jadi setiap harinya kita harus selalu belajar ya. Belajar itu tidak melulu harus di sekolah, tidak melulu baca buku ya. Kita dalam berjalan pun itu belajar. Kita melihat apapun itu pasti belajar. Seperti ini pun saya juga belajar, kalian juga belajar, seperti itu. Pokoknya ambil semua hal positif yang tentunya nanti untuk kedepannya jika kita ingin menjadi guru ya tentunya banyak pengalaman yang akan nanti kita kasih kepada anak-anak itu, seperti itu ya. Intinya tetap belajar, tetap semangat, tetap memberikan hal positif bagi orang-orang sekitar, seperti itu. Semoga apa yang diberikan akan disampaikan oleh Bapak Santana ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mewawancarai mereka.
Ini direkam sama siapa? I'll be fucked up if you can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else.